the sky. Hai guys, kembali lagi bersama teman hayalan nih guys. Kali ini saya akan kembali mendengar sebuah alur cerita film untuk temani kamu yang lagi carousel. Jauh di zaman dahulu kala, semua makhluk hidup damai di sebuah negeri yang penuh dengan keajaiban sihir. Negeri itu bernama Sedia. Terdapat 6 kekuatan sihir yang menjaga Sedia, yaitu sihir matahari, bulan, bintang, bumi, langit, dan samudra. Namun 1000 tahun setelah itu, manusia berhasil menciptakan kekuatan sihir ke-7, yaitu sihir gelap atau ilmu hitam. Manusia menyerap makhluk-makhluk gaib untuk mendapatkan ilmu hitam nih guys. Bangsa peri dan naga berhasil menghentikan kegelapan manusia tersebut. Mereka mengusir bangsa manusia ke barat, hingga akhirnya negeri Sedia terbelah menjadi 2 nih guys. Di timur dihuni oleh bangsa-bangsa peri dan naga bernama Sedia, dan di barat menjadi kerajaan bagi manusia nih guys. Di perbatasan 2 negara itu dijaga oleh Raja Naga yang dikenal oleh manusia sebagai Thunder. Namun manusia berhasil menghabisi Raja Naga tersebut dengan sangat keji menggunakan ilmu hitam, termasuk memusnahkan telur terakhir dari Raja Naga. Itu artinya tidak akan ada lagi yang akan menggantikan Thunder sebagai Raja Naga. Karena hal itulah kini manusia dan peri sedang diambang perang dahsyat nih guys. Di awal film memperlihatkan seekor katak ajaib bernama Bait yang sedang tidur bersama seorang pangeran yang bernama Ezra. Mereka ditemani oleh kakak tirinya yang bernama Kalem nih guys. Di tempat lain, seorang prajurit kerajaan sedang dikejar-kejar untuk dihabisi oleh peri yang bernama Rayla di hutan perbatasan negara. Namun saat itu Rayla merasa kasihan. Dia tidak tega setelah menatap matanya. Rayla akhirnya membiarkan manusia itu untuk kabur. Tapi sesampainya di kerajaan, prajurit tadi langsung memberitahu seorang penasehat raja yang bernama Lord Viren. Viren pun langsung bergegas memberitahu Raja Horou bahwa seorang pengintai kerajaan telah melihat peri Moon Shadow di perbatasan. Raja menginginkan peri itu untuk ditangkap hari itu juga, sebelum bulan purnama yang akan membuat bangsa peri semakin kuat. Dan kebetulan nanti malam adalah bulan purnama nih guys. Di tempat lain, Rayla merasa bingung. Apa yang harus dia katakan kepada teman-temannya? Dia tidak mungkin mengatakan kalau dia sengaja melepaskan manusia itu. Tapi saat itu Rayla memiliki sebuah ide. Rayla melumuri pedangnya menggunakan cairan buah yang berwarna merah. Saat Rayla kembali, temannya yang bernama Runaan langsung memuji Rayla karena telah berhasil menghabisi manusia. Kembali ke kerajaan, seorang kesatria yang bernama Soren sedang mengajari sang pangeran tiri untuk bertarung pedang. Tiba-tiba lewat adik perempuan Soren yang bernama Claudia, dan pangeran Kalem ternyata suka kepada Claudia nih guys. Soren yang menyadari hal itu kemudian pura-pura kalah oleh Kalem agar Kalem terlihat keren di depan Claudia, dan benar saja Claudia memuji Kalem nih guys. Saat itu tiba-tiba pangeran Kalem dipanggil untuk menghadap raja, karena sepertinya ada sesuatu yang sangat penting. Raja memberitahu pangeran Ezra dan Kalem bahwa mereka akan dikirim ke penginapan Bender untuk beberapa hari. Saat itu Ezra merasa curiga, kenapa ayahnya menyuruh mereka pergi dari kerajaan. Di tempat lain, Viren berdiskusi dengan kedua anaknya, yaitu Soren dan Claudia. Viren memberitahu bahwa negeri mereka telah kedatangan tamu tak diundang dari Sedia, yaitu peri Moon Shadow, peri asasin yang menyerap kekuatan bulan, yang sedang mengincar raja dan pangeran. Viren memerintahkan Soren menyiapkan pasukan untuk menangkap Moon Shadow sebelum malam tiba. Viren memberikan sebuah kotak berisi kupu-kupu ajaib yang akan menunjukkan jalan menuju peri Moon Shadow. Saat itu tiba-tiba Pangeran Kalem sudah siap dengan baju besinya.
Dia memaksa untuk ikut bersama Soren, tapi Soren sambil mengejeknya, Soren langsung melemparkan apel ke arah Kalem, yang membuat Kalem terjatuh tepat di atas kotoran kuda. Pasukan pun berangkat meninggalkan Kalem. Di tempat lain, Runaan sedang mempersiapkan serangan balas dendam atas kematian Raja Naga dan telur terakhirnya yang dihancurkan oleh umat manusia. Mereka akan menyerang saat puncak bulan purnama nanti malam. Saat itu, Rayla yang sudah ketahuan oleh manusia merasa khawatir. Di kerajaan, Kalem yang sedang merasa kesal kemudian memarahi Ezra karena masih sempat-sempatnya bermain di situasi yang genting. Kalem meminta Ezra untuk segera berkemas. Tapi Ezra terlihat sangat sedih dan langsung masuk ke dalam kamarnya meninggalkan Kalem. Sementara itu, Soren langsung mengeluarkan kupu-kupu ajaib untuk menuntunnya menuju tempat Moon Shadow. Runaan yang menemukan kupu-kupu itu langsung menyadari bahwa keberadaan mereka sudah diketahui oleh manusia. Runaan segera menggunakan kalung sihir untuk menyembunyikan tubuh mereka dari mata manusia nih guys. Tidak lama kemudian, Soren dan pasukannya sampai di tempat kupu-kupu itu. Tapi di sana, Soren tidak melihat satupun peri Moon Shadow. Soren merasa kupu-kupu ajaib itu tidak berguna, sama seperti Tank Franco di Mobile Legends. Udah di depan mata malah pakai skill 1. Nggak kena lagi anjir. Saat itu, prajurit yang tadi pagi dikejar oleh Rayla ternyata juga ikut bersama Soren, dan itu dilihat oleh Runaan. Setelah pasukan Soren pergi, Runaan langsung memarahi Rayla karena dia telah membohongi teman-temannya. Walaupun Rayla mencoba menjelaskan, tapi Runaan yang sudah kecewa sudah tidak percaya kepada Rayla. Dragon Prince episode 1 selesai guys. Jangan kemana-mana dulu guys, kita lanjut episode 2. Di episode sebelumnya, bangsa manusia berhasil mengetahui keberadaan Moon Shadow karena kesalahan Rayla yang merasa kasihan kepada manusia. Hal itu membuat posisi mereka ketahuan oleh bangsa manusia. Namun mereka berhasil selamat berkat kalung sihir milik Runaan. Walaupun sudah menjelaskan semuanya, tetap saja kesalahan Rayla tidak bisa dimaafkan. Runaan kemudian membawa Rayla ke suatu tempat. Runaan mengungkapkan kekecewaannya karena telah mengajak Rayla dalam misi kali ini. Awalnya dia mengira Rayla adalah yang terkuat dan tercepat di antara mereka, tapi ternyata Rayla hanyalah beban. Rayla mencoba meyakinkan Runaan bahwa dia tidak akan mengulanginya lagi, dan dia akan memperbaiki semuanya. Tapi saat itu Runaan sudah tidak peduli. Runaan meminta Rayla untuk diam di sana menunggu mereka. Runaan berkata, mereka akan lebih kuat tanpa Rayla. Setelah Runaan pergi, Rayla memiliki rencana lain guys. Dia ingin memperbaiki semuanya. Dengan penuh amarah, Rayla bergegas pergi sendirian untuk menghabisi Raja dan Pangeran Ezra. Di dalam kerajaan, tepatnya di perpustakaan, Pangeran Kalem dibuat ketakutan oleh sihir dari bola ajaib milik Claudia yang mampu mengeluarkan keajaiban. Sementara itu, Viren memberitahu Raja bahwa pasukannya tidak berhasil menemukan peri Moon Shadow, dan kini pasukannya telah kembali untuk memperkuat pertahanan. Viren memberitahu Raja bahwa dia sedang mencari ilmu hitam untuk mengatasi ini semua. Tapi Raja Horrow yang merasa ilmu hitam tidak berguna, langsung menyuruh Viren untuk pergi. Tapi saat itu, Claudia datang memberitahu Viren bahwa dia menemukan sesuatu. Pangeran Kalem merasa heran kenapa Ezra tidak keluar sejak tadi siang. Saat Pangeran Kalem mengintip ke dalam kamar Pangeran Ezra, tiba-tiba seorang prajurit datang. Dia memberitahu bahwa Pangeran Kalem diperintahkan untuk menemui Raja. Di
tempat lain, Rayla terus bergerak menuju istana yang terletak di atas tebing yang sangat tinggi. Tanpa pikir panjang, Rayla langsung memanjat tebing itu. Sementara itu di kerajaan, Raja bertemu dengan Kalem. Walaupun Kalem anak tiri, tapi Raja Horo sangat menyayanginya. Saat itu, Raja Horo memberikan sebuah surat wasiat kepada Kalem. Dia telah menuliskan semua yang penting di dalam kertas itu. Raja ingin Kalem membuka surat itu jika Raja tidak selamat, karena perang penuh dengan ketidakpastian. Saat itu, Kalem meminta Raja untuk menghentikan perang dan berdamai dengan para naga dan peri. Tapi Raja Horo mengatakan bahwa ini adalah balasan atas kesalahannya di masa lalu. Karena saat itu Raja pernah melakukan kesalahan besar. Raja kemudian meminta Kalem untuk menjaga Ezra. Sementara itu Rayla berhasil menaiki tebing dan berhasil naik ke atas istana. Di sana Rayla berkata bahwa dia akan membuktikan bahwa semua yang dikatakan oleh Ronan itu salah. Rayla akan membuktikan semuanya. Rayla pun langsung bergegas mencari Pangeran Ezra. Saat itu Kalem yang ada di sana mengira itu adalah Ezra nih guys. Kalem berjalan ke arah Rayla. Tapi betapa kagetnya Kalem saat itu setelah mengetahui ada Primus Shadow di depannya. Pangeran Kalem langsung berlari ketakutan. Rayla mengejarnya dan berhasil menghabisi dua penjaga di sana. Rayla berhasil memojokkan Kalem. Saat itu dia berkata bahwa dia hanya mengincar Raja dan Pangeran Ezra, karena Raja telah menghabisi Raja Naga dan telurnya. Karena Kalem sangat menyayangi adiknya, Kalem pun langsung mengaku sebagai Pangeran Ezra di hadapan Rayla. Di ruangan lain, Viren mempunyai rencana untuk Raja. Viren memperlihatkan ular taring jiwa yang mampu memindahkan jiwa Raja ke tubuh orang lain, sehingga Raja akan tetap selamat di dalam tubuh orang lain. Saat itu Kalem berkata, jika para peri menghabisi Raja karena dendam atas kematian Raja Naga, maka siklus itu tidak akan berhenti. Di masa depan, bangsa manusia pasti akan balas dendam atas kematian Raja mereka, dan akan terus seperti itu sampai kapanpun. Tiba-tiba Pangeran Ezra berkata dari balik lukisan, bahwa dia menemukan sesuatu. Rayla kemudian membuka lukisan itu, dan melihat ada anak kecil yang sedang memakan jelitar. Anak kecil itu memanggil pria di depannya dengan nama Kalem. Hal itu membuat Rayla sangat marah kepada Kalem, karena dia telah memohongi Rayla. Pangeran Ezra kemudian mengenakan bait kepada Rayla. Bait mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Ezra kemudian meminta Kalem untuk ikut bersamanya, karena dia ingin memperlihatkan sesuatu yang sangat penting. Pangeran Ezra kemudian menutup lukisan itu. Karena Pangeran Ezra habis makan jelitar, setiap benda yang disentuhnya akan memiliki bekas. Sementara itu, Viren memberitahu Raja bahwa sudah ada pria dan wanita yang siap bertukar tubuh dengan Raja. Mereka siap gugur demi melindungi Raja. Tapi saat itu Raja berkata bahwa dia lebih memilih meninggal sebagai Raja daripada hidup sebagai pengecut. Raja sudah tidak percaya lagi kepada ilmu hitam, karena penyebab semua ini adalah ilmu hitam yang dulu dia percaya. Karena ilmu hitam jugalah, sekarang bangsa peri dan naga mencoba menghabisinya malam ini. Tapi Viren sekali lagi mencoba menawarkan kepada Raja untuk bertukar jiwa dengan para prajurit yang setia, agar Raja tetap selamat. Tapi Raja ingin bertukar tubuh dengan Viren. Tentu saja Viren tidak mau. Mengetahui hal itu, kemudian Raja menyuruh Viren untuk keluar dari sana. Di tempat lain, Pangeran Ezra dan Kalem yang sedang dikejar oleh Rayla kemudian menekan semacam kode untuk membuka jalan rahasia, dan Rayla tidak mungkin membukanya. Mereka kemudian masuk ke ruangan tersebut. Tapi di luar dugaan, ternyata Rayla mampu membuka kodenya. Ternyata Rayla menyentuh semua batu yang ada bekas jeli dari tangan Ezra. Saat Rayla mencoba menghabisi mereka, Pangeran Ezra kemudian berkata bahwa dia akan memperlihatkan sesuatu yang sangat penting. Rayla pun kemudian setuju. Pangeran Ezra kemudian membuka kain yang ada di belakangnya. Saat itu Rayla sangat terkejut. Ternyata itu adalah sebuah telur Raja Naga yang ternyata masih utuh. Berakhir sudah Dragon Prince episode 2 kali ini guys. Buat kalian yang ingin saya membahas episode 3-nya, silahkan komen di bawah.